Siapa yang tidak tahu Oyo? Semua orang tahu Oyo adalah tempat curhatnya om-om, betul nggak? Tapi ada yang lebih mencengangkan lagi. Ternyata seorang anak umur 17 tahun lah yang berada di balik ini semua. Ritesh Agarwal. The Founder. Ritesh Agarwal lahir di Bisamkutak, sebuah kota kecil di India. Sejak kecil, Ritesh selalu memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang dunia. Selama masa remajanya, dia sering menginap di berbagai penginapan di seluruh India. Dia menyaksikan ada masalah di sana, di mana banyak hotel dan penginapan dengan potensi besar namun tidak dikelola dengan baik. Kamar yang tidak terawat, layanan yang kurang memuaskan, dan harga yang tidak sesuai dengan kualitas. Ritesh melihat ada kesempatan untuk mengubah industri perhotelan. Dari sinilah benih ide Oyo mulai tumbuh. Ritesh melihat kesempatan untuk memadukan teknologi dengan industri perhotelan. Visinya adalah menciptakan platform di mana pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan memesan penginapan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Namun, mewujudkan ide tersebut bukanlah hal yang mudah. Ritesh memulai dengan mendekati pemilik hotel-hotel kecil, mengajak mereka untuk bekerja sama. Konsepnya sederhana, Oyo akan menata ulang kamar hotel, memastikan standar kualitas terpenuhi, lalu memasarkannya melalui platform Oyo. Meski begitu, banyak pemilik hotel yang tidak yakin dengan ide ini dan enggan untuk bermitra. Ritesh yang saat itu masih berusia sangat muda, sering dianggap tidak memiliki cukup pengalaman atau pengetahuan dalam industri perhotelan. Tantangan lain datang saat Ritesh mencoba untuk mendapatkan pendanaan. Banyak investor yang ragu dengan model bisnis Oyo dan mempertanyakan kemampuannya untuk bersaing di pasar yang sudah jenuh. Namun, Ritesh tidak mudah menyerah. Dengan tekad kuat, dia terus mencari peluang dan terus berkomunikasi dengan berbagai pemilik hotel. Perlahan, beberapa pemilik hotel mulai melihat potensi kerjasama dengan Oyo dan akhirnya bergabung. Saat Oyo mulai berkembang, masalah baru muncul. Ada hotel mitra yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ada juga masalah dalam sistem pemesanan yang menyebabkan overbooking, perselisihan dengan pemilik hotel, sampai isu pemutusan hubungan kerja di perusahaannya. Kritik dan keluhan terus bermunculan. Kegagalan dan kegagalan dialami Ritesh. Ada saat-saat di mana dia merasa ragu dan hampir menyerah. Namun, Ritesh memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar dari kesalahan dan terus beradaptasi. Ritesh mengambil langkah cepat untuk memperbaiki masalah internal. Dia membentuk tim yang kuat, menginvestasikan lebih banyak dalam teknologi, dan terus mendengarkan feedback dari pelanggan dan mitra hotel. Melalui perjuangan dan tekadnya, Oyo akhirnya menjadi salah satu platform perhotelan terbesar di dunia. Meskipun banyak tantangan yang dihadapinya, Ritesh menunjukkan bahwa dengan visi yang jelas, kerja keras, dan ketekunan, seseorang dapat mengubah ide menjadi kenyataan. Sejak didirikan pada tahun 2013 oleh Ritesh Agarwal, Oyo telah berkembang pesat dari beberapa hotel di Gurgaon, India, menjadi salah satu jaringan perhotelan terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Oyo memiliki lebih dari 43.000 hotel dengan lebih dari 1 juta kamar di lebih dari 800 kota di 80 negara. Di antaranya Cina, India, Amerika Serikat, Inggris, Uni Emirat Arab, Malaysia, Filipina, Jepang, dan banyak negara lainnya termasuk Indonesia. Ekspansi ini menandai ambisi global Ritesh dan timnya. Apa sebenarnya perbedaan industri hotel saat itu dengan Oyo? Jika dilihat dari model bisnis, kebanyakan hotel beroperasi dengan model tradisional. Mereka memiliki atau menyewa properti, menjalankan operasional hotel dan pemasaran sendiri. Sementara Oyo mengadopsi model bisnis yang berbeda, di mana mereka bekerja sama dengan pemilik properti yang menjadi mitra, melakukan rebranding dengan nama Oyo, dan menyediakan platform pemesanan online serta standar operasional yang seragam. Perbedaan lain adalah skala operasional hotel. Hotel biasanya mengoperasikan satu atau beberapa properti di lokasi tertentu, sedangkan Oyo beroperasi dalam skala yang lebih besar dengan menggandeng ribuan hotel di berbagai negara di bawah merek Oyo. Oyo juga melakukan standarisasi. Oyo berupaya memberikan standar kualitas yang konsisten di seluruh hotel yang bermitra dengan mereka.
termasuk fasilitas dan layanan dasar. Sedangkan hotel pada umumnya memiliki keunikan tersendiri dalam hal layanan, fasilitas, dan pengalaman yang ditawarkan kepada tamu. Selain itu, OYO sangat bergantung pada teknologi. Platform pemesanannya berbasis online, dan mereka juga menyediakan manajemen properti dan solusi operasional lainnya yang didukung oleh teknologi. Di sisi lain, masih banyak hotel yang mengandalkan metode pemesanan dan manajemen tradisional, kecuali hotel-hotel yang sudah besar. Mereka ada yang sudah menggunakan teknologi. Hal yang sangat berbeda tentunya dari struktur biaya, di mana biaya operasional hotel pada umumnya lebih tinggi karena mereka seringkali memiliki dan mengoperasikan properti tersebut sendiri. Sementara OYO mengelolanya dengan biaya yang relatif lebih rendah, karena OYO hanya melakukan rebranding dan mengelola platform. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas dari lokasi. Keterbatasan lokasi dari hotel-hotel yang ada menjadi peluang bagi OYO untuk bermitra dengan pemilik properti yang berada di berbagai lokasi. Hal ini yang membuat OYO dapat dengan cepat menambah properti baru di berbagai lokasi dengan mudah. Bahkan ada loh di lokasi yang tersembunyi. Makanya banyak yang jadi favorit om-om untuk curhat, ya nggak? Namun, perlu dicatat bahwa meskipun ada perbedaan, baik OYO maupun hotel tradisional memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan pengalaman menginap yang memuaskan bagi tamu. Keberadaan OYO di industri ini menambah variasi dan inovasi dalam cara operasional dan pemasaran di sektor perhotelan. Lalu bagaimana OYO menjadi platform perhotelan dengan puluhan ribu hotel? Salah satu kunci sukses OYO adalah inovasi. Dengan aplikasi mobile, OYO memudahkan pengguna untuk mencari dan memesan hotel sesuai kebutuhan. Rites juga memastikan bahwa setiap hotel mitra harus memenuhi standar kualitas OYO, sehingga pelanggan akan mendapatkan pengalaman menginap yang konsisten dimanapun mereka menginap. Selain itu, OYO terus berekspansi ke berbagai negara. Dengan strategi harga yang kompetitif, OYO berhasil menarik perhatian pasar internasional. Di balik kesuksesan tersebut, Rites selalu menjaga komunikasi yang baik dengan mitra dan timnya, memastikan visi dan misi OYO selalu menjadi tujuan utama mereka. Apa yang bisa kita pelajari dari Rites dan OYO? Rites adalah contoh nyata bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Dengan kegigihan dan ketekunan, seseorang bisa mengubah dunia. Walaupun OYO memiliki sisi negatif, tekad Rites untuk terus memperbaiki dan berinovasi menunjukkan bahwa setiap masalah bisa menjadi peluang. Rites mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dan terus maju. Dari OYO kita belajar pentingnya adaptasi dan inovasi dalam bisnis. Dalam dunia yang terus berubah, kita harus selalu siap dan bergerak cepat. Yang terakhir, cerita Rites dan OYO mengajarkan kita untuk selalu percaya pada diri sendiri dan visi yang kita miliki. Sebab dengan keyakinan dan kerja keras, apapun bisa tercapai. Semoga cerita Rites Agarwal dan OYO ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, berinovasi, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan. Nantikan kisah lainnya di The Founders.